Wih, masih ada ribut. Nurul Tahara. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan ini, pertemuan pertama untuk mata kuliah statistik pendidikan, dosen kedua. Insyaallah saya berusaha untuk padatkan sebelum sebelum eh, Idul Fitri, insyaallah bisa diselesaikan. Karena kalau saya nanti di akhir saya perlihatkan jadwalnya daripada kosong, jadi lebih saya padatkan saja. Sudah ada di sistemnya di psikologi, kalau saya tidak salah kemarin saya sudah dicek di psikologi ya. Di psikologi saya sudah buat sepertinya tadi sampai pertemuan terakhir ya. Indikatornya masing-masing, berikut materi dari masing-masing pertemuan ini. Jadi untuk pertemuan pertama ini nanti kita akan diskusikan terkait brainstorming kembali apa sih sebenarnya itu statistik. Berikutnya ada konten penguatan yang akan saya titik beratkan, yakni pengertian dan penggunaan statistik, jenis-jenis data, jenis-jenis variabel, sumber data statistik, skala pengukuran, beberapa alat bantu belajar, serta alat bantu program statistik berbasis PC ataukah komputer. Jadi ada yang saya perkenalkan nanti selain dari SPSS. Jadi SPSS itu yang umum, ada yang lebih simpel juga. Kalau SPSS sepertinya juga agak-agak berat ya dia. Agak berat kalau laptop yang 32 bit sepertinya mungkin agak setengah mati juga, kalau apalagi kalau RAM 2. Kalau RAM 4 mungkin ya sudah lumayan, tapi kalau yang RAM 2 mungkin sudah kewalahan itu kalau SPSS. Memang lumayan berat. Eh Pada pertemuan 2 nanti, nanti kita akan diskusikan, ini sudah ada materinya juga. Ini sudah ada materi berupa PowerPoint yang saya sudah kirim di masing-masing sistemnya. Nanti kita akan mendiskusikan tentang bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana menyusun data, bagaimana menyajikan data, bagaimana menganalisa data nanti, serta bagaimana menginterpretasikan data yang sudah kita sajikan dalam bentuk statistik deskriptif dan statistik inferensial. Jadi mungkin kemarin sudah dijelaskan statistik itu berapa macam, mungkin juga rentetannya sudah ada. Tinggal saya akan masuk dulu brainstorming kembali dan kita akan praktikum nanti. Jadi pada pertemuan 3 seterusnya silahkan, ada link yang belum punya SPSS, ada link yang saya sudah attach itu kalau tidak salah pertemuan 4, pertemuan 3. Silahkan di download memang nanti baru diinstal di laptopnya supaya lebih memudahkan, karena harapan kita ke depannya yang punya laptop nanti di pertemuan ketiga dan seterusnya yang punya laptop bisa kita optimalkan laptopnya atau komputernya untuk kita praktikum langsung penggunaan SPSS dan aplikasi aplikasi ini web lab. Ada aplikasi baru yang itu terintegrasi dengan SPSS. Baik adik-adik sekalian, pada pertemuan ketiga nanti ini kita akan menitik beratkan tentang bagaimana kita kelola data, menyajikan data, bagaimana membuat tabel, bagaimana membuat grafik, bagaimana mengetahui jenis-jenis grafik, distribusi, frekuensi, serta yang namanya central tendency. Ada yang biasa didengar itu di central tendency pada konteks statistik deskriptif, itu median, mean, median, most, quartile, decile, dan persentase. Pada pertemuan 4 nanti kita akan belajar bagaimana mengukur range-nya. Ada range-nya nanti. Juga deviasi rata-rata, variance dan deviasi standar, normalitas, serta pengujian hipotesis, juga pengujian T dan uji keterkaitan ataukah Pearson R. Mungkin sudah dijelaskan sebelumnya ini dia. Sudah pernah dijelaskan semuanya.
Berikutnya pertemuan kelima, nanti kita akan ini saya arahkan untuk praktikum. Jadi sudah ada link ini, mungkin dilihat di layarnya. Ini sudah ada link SPSS ini 25 yang terbaru. Tinggal diklik nanti otomatis sudah terdownload. Berikutnya ini ada link untuk MedCalc untuk statistik program, itu lebih simpel dari SPSS. Ada juga nanti ini video-video terkait bagaimana yang bisa nanti memudahkan adik-adik untuk mencari misalnya bagaimana cara uji deskripsi statistik sebelum kita praktikum. Bisa kita nonton-nonton sebelumnya supaya lebih ada bayangan-bayangannya sebelum nanti ada penjelasannya. Berikutnya pada pertemuan terakhir nanti ini ada praktikum. Jadi ada praktikum, ada di sini 2 praktikum. Ini nanti praktikumnya kita latihan bersama. Ada praktikum pertama, ada praktikum kedua. Nanti ini kita akan selesaikan. Kalau misalkan kita tidak bisa dapat nanti, mungkin ini akan menjadi tugas ya nanti kita akan masukkan di sistem. Seperti kemarin tugasnya yang pertama, waktu di mata kuliah diklat. Baik adik-adik sekalian yang saya hormati, kita langsung masuk pada konteks tadi. Pertama, pengertian statistik. Nanti kita akan jelaskan di sini bagaimana sih sebenarnya pengertian statistik itu, bagaimana jenis-jenis statistik. Saya brainstorming saja ini, mungkin masih ada yang sudah lupa-lupa dari penjelasan dosen pertama. Jenis-jenis variabel bagaimana, sumber data, skala pengukurannya, beberapa alat bantu belajar, serta alat-alat bantu statistik pada komputer. Statistik pada hakikatnya adalah usaha untuk mengumpulkan data. Jadi logikanya seperti ini. Mungkin semester depan, semester 7, mudah-mudahan corona cepat berlalu. Yang jelas sebelum selesai, mahasiswa itu berkewajiban untuk melakukan penelitian. Jadi baik penelitian secara langsung tergantung dari arahan prodinya, dalam artian dia turun ke lapangan mengambil data berdasarkan instrumen yang telah dia susun dan kembali baru dia kelola, dan atau dia skripsi berlandaskan kajian pustaka. Biasa juga ada yang kajian pustaka, dia hanya rentetkan beberapa teori-teori dan dia uji teori itu, lalu kemudian istilahnya bersifat deskriptif saja, dia tidak turun ke lapangan mengambil data secara langsung, namun dia hanya mengumpulkan beberapa teori dan dia kaitkan dengan beberapa informasi-informasi lainnya. Jadi begitulah logikanya statistik. Kalau misalkan proses untuk mengumpulkan data, menyajikan data, mungkin pernah lihat kalau di bagian statistik itu, kalau di skripsi, yang mungkin pernah lihat skripsi di perpustakaan atau seniornya, itu akan terlihat jelas di bab 3. Biasanya di teknik of data analysis, teknik analisa data. Di situ terinci mulai dari bagaimana proses penyukurannya. Kalau dia penelitian eksperimen yang memiliki ciri pretest, ada treatment dan ada post test. Biasanya seperti itu. Ada tesnya, setelah itu kita uji coba, baru kita pulang kita analisa, baru kita sajikan dalam proses komputerisasi, dan kemudian kita ambil keputusan apakah ini hipotesisnya diterima atau tidak. Seperti itu biasanya. Logika yang lain ini dalam konteks statistik itu biasanya ada temannya katakan, oh si A cantik sekali. Kategori cantik di sini itu yang mesti kita mau uji coba. Kita mau apa indikatornya sehingga dikatakan cantik. Maka kita susunlah instrumen. Misalnya angket atau observasi ataukah interview. Kita susun. Cantik itu menurut teori ini adalah putih, rambutnya panjang, tinggi. Mungkin itu beberapa indikator berdasarkan teori yang kita ambil. Setelah itu baru kita bagikan instrumen itu kepada teman-temannya, mungkin teman sejawat, kepada siapa.
Setelah itu baru kita bisa rangkumkan. Setelah kita kumpulkan itu data-data, baru kita rangkumkan. Oh, memang tahu berdasarkan hasil penelitian menunjuk teori dari ini mengatakan bahwa cantik itu si A itu memang cantik. Seperti itu logikanya, Dek. Jadi ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisa, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Itu statistika. Jadi statistik itu suatu kumpulan angka. Jadi kalau statistik itu kasar, jadi kalau kita bilang matematika, ada angka-angkanya. Jadi yang tersusun lebih dari satu angka. Jadi definisi statistika dengan statistik. Seperti itu. Ini hanya sebagai flashback saja ke belakang. Mungkin bisa di-mute. Di-mute. Ada yang mungkin baru join. Ahmad Aris. Oke, ini perkembangan statistika. Awal sejarahnya muncul ini statistika. Yang pertama itu pada zaman Mesir dan Cina untuk menentukan besarnya pajak. Nah, dia gunakan perkalian khusus untuk menentukan berapa besarnya pajaknya ini. Berikutnya zaman gereja untuk mencatat kelahiran, kematian, dan pernikahan. Berikutnya pada tahun 1937 tim Bergen mengembangkan ekonomi statistik. Berikutnya Higgs mengembangkan matematika ekonomi untuk analisa IS dan LM. Dan terakhir ini pada zaman tahun 1950 Bayes ini mengembangkan teori pengambilan keputusan. Ini beberapa kasus statistika, beberapa contoh kasus yang membutuhkan dukungan statistik supaya ada bayangannya sebelumnya. Sebenarnya itu statistik untuk apa sebenarnya? Ini hanya bayangan sebelum kita masuk ke konteks pendidikan. Contohnya misalkan kasus tuntutan buruh tentang gaji, kenaikan gaji, bagaimana seharusnya. Jadi kasus seperti ini itu butuh perkalian, butuh kali-kali, butuh yang nominal-nominal, butuh kasus statistik. Jadi misalkan berapa persen kenaikan gaji per tahun dari karyawan ini melihat dari misalkan gaji dasar, upah minimum dasar dari setiap provinsi itu berapa dan apa indikator kenaikannya. Makanya dia butuh statistik di sini. Misalkan lagi perekonomian Indonesia tidak efisien pada sektor mana, itu butuh kajian statistik lagi. Misalkan lagi penggalakan investasi di Indonesia, sektor mana yang dipilih. Misalkan lagi ada kasus misalkan di kampus, misalkan saja bagaimana penggunaan bandwidth, misalnya lambat loading atau apa pada server tertentu. Kalau ujian biasa itu bisa kita lakukan kalkulasi statistik. Misalkan bagaimana persentase penggunaan bandwidth, berapa orang penggunanya terhadap kekuatan bandwidth yang ada di kampus itu, baru kita kalkulasi secara statistik, baru kita berikan rekomendasi bahwa memang ketika besaran bandwidth sekian dengan penggunaan yang sekian itu tidak berbanding lurus, maka pasti jaringannya atau sistem yang ada itu pasti akan gaduh. Berikutnya sistem produsen memberikan garansi atas barangnya. Berapa produksi yang akan kita tingkatkan? Misalkan kita beli produk HP yang garansinya mungkin sampai 2 tahun, 3 tahun. Namun kemudian tidak asal, artinya kadang kita muncul pertanyaan, di mana untungnya itu produsen. Jadi itu pasti sudah ada kalkulasi terkait statistiknya sebelum dia memberikan kebijakan garansi terhadap produknya. Berikutnya ini misalkan model, ini hanya model ya. Artinya model statistik itu biasa dirincikan seperti ini. Misalkan ada sahamnya sekian atau ada nilai-nilai siswa
misalkan nilai ujian bahasa Inggrisnya di kelas IPA A seperti ini, IPA B seperti ini, yang jelasnya terinci dengan angka. Nah, ini ada grafiknya. Ini ada model-model grafik. Biasa ada model grafik yang seperti ini, namanya grafik poligon. Nah, penggunaan statistik dalam beberapa konteks, misalkan dalam konteks manajemen, biasanya masalah yang dihadapi biasanya menentukan struktur gaji, pasangon, penentuan jumlah persediaan barang, evaluasi produktivitas karyawan, evaluasi kinerja perusahaan. Itu konteks penggunaan statistik dalam beberapa bidang, misalkan bidang manajemen tadi. Untuk bidang akuntansi biasanya statistik itu digunakan pada proses audit barang dan jasa, ataukah proses penentuan depresi dan apresiasi barang dan jasa, serta analisa rasio keuangan perusahaan. Itu konteks penggunaan statistik dalam bidang akuntansi. Dalam bidang pemasaran misalkan penelitian pengembangan produk, misalnya bagaimana produk sabun, produk apa, ataukah ada produk khusus, itu sebelumnya ada yang menitik beratkan pada R&D, Research and Development, baru dia gunakan statistik juga. Analisa potensi pasar, ramalan penjualan, misalnya berapa tahun ke depan itu kira-kira penjualan apa lagi yang lagi berterima kepada masyarakat, itu bisa kita gunakan statistik pengujian pada penelitian. Untuk keuangan itu sudah jelas. Untuk ekonomi pembangunan pasti misalkan analisa pertumbuhan ekonomi, misalkan di Sidrap sekarang ada yang coba-coba mungkin pernah menghayal bagaimana ini proses biasa ada diumumkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 di Sidrap sekian persen, di tahun 2019 misalkan 2, sekian persen. Kadang muncul pertanyaan bagaimana apa indikatornya itu, maka itu dilakukan dengan proses penelitian dan statistik. Berikutnya agribisnis, misalnya analisa produksi tanaman, ternak, ikan, dan kehutanan. Nah, mungkin ada yang pamanu ataukah yang punya usaha telur, itu bisa dianalisa dengan penggunaan statistik. Misalnya bagaimana kalau durasi pemberian pakan ayam sekian, maka kira-kira berapa telur yang bisa diproduksi. Ataukah misalkan kalau intensitas pemberian makanannya berapa kali sehari, maka telurnya bisa berapa juga sehari untuk satu ayam. Nah, itu bisa dihitung-hitung sehingga itu bisa meningkatkan lagi produktivitas dan pendapatan bagi setiap perusahaan. Itu menggunakan statistik. Manajemen produksi agribisnis ataukah ekspor dan impor. Jadi misalkan berapa misalkan harga telur, misalkan kalau kita jual di Makassar berapa perak, kalau misalkan ada tawaran ke Singapura kira-kira berapa, tetapi ada hitungannya lagi berapa biaya pengiriman, berapa pajaknya dan sebagainya, itu sudah menggunakan proses statistik. Itulah statistik sebenarnya gambarannya deh. Jadi di semua lini kehidupan kita ini pasti bersinggungan semuanya dengan statistik. Statistik dalam konteks pendidikan itu pasti kita ke sekolah mengevaluasi tugas anak-anak, memberikan angka, itu pasti statistik itu. Tinggal kita nanti skorkan, berikan skor, kita laporkan, itu statistik. Jadi itu artinya bagaimana saya berikan brainstorming kepada adik-adik semua untuk terkait bagaimana sih sebenarnya statistik. Sekarang kita masuk bagaimana sih jenis-jenis statistik. Jadi statistik itu ada dua. Yang pertama ada namanya statistik deskriptif dan ada namanya statistik induktif. Jadi ada modelnya. Jadi misalkan statistik deskriptif di sini dia pada tataran materinya. Materinya di sini dia ada penyajian data, ada ukuran pemusatan, ada ukuran penyebaran, ada angka dan indeks, ada deret berkala dan peramalan, misalkan mencari persentase, mencari mean score, itu pada tataran deskriptifnya. Pada tataran statistik induktifnya,
ini sudah ada probabilitas dan teori keputusan. Misalkan apakah hipotesis alternatifnya ataukah hipotesis nulnya itu diterima atau ditolak. Nah, itu pada statistik induktifnya. Berikut juga ada metode samplingnya, ada teori dugaannya atau hipotesisnya tadi, ada regresi dan korelasinya, apakah korelasi kuat ataukah korelasi lemah. Ada juga statistik non paramediknya. Pengertian statistik pada konteks populasi dan sampel. Ini kalau populasi mungkin bisa dilihat, populasi itu adalah sebuah kumpulan dari sebuah kemungkinan orang-orang, benda-benda atau ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian dari keseluruhan. Contohnya misalkan kita mau meneliti misalnya bagaimana efektivitas penggunaan gambar ataukah penggunaan PowerPoint ataukah penggunaan sebuah aplikasi dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran sejarah misalkan seperti itu. Maka populasinya misalnya di SMA 1 Sidin Rapang. Maka itulah populasinya. Populasinya itu adalah seluruh siswanya. Kelas 1, 2, 3, maka itulah populasinya. Namun kemudian that's impossible mungkin karena waktu, karena keterbatasan dana, karena keterbatasan tenaga, maka kita lakukanlah sampling. Sampling itu cukup misalkan kita lakukan sampling kelasnya yang kita sampling secara cluster, bukan orangnya, namun kita cluster kelasnya, misalnya kelas 1 kelas 2, kelas 3, kelas misalnya kita cluster, kelas 1 yang menjadi titik penelitian, karena mungkin kelas satunya di situ ada 9 kelas lagi, that's impossible mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, seorang peneliti langsung meneliti semuanya, maka dari kelas 1 itu juga dia lakukan pengambilan sampel, mungkin hanya 1 kelas atau 2 kelas. Itulah model-model statistik yang ada untuk pada konteks pengambilan populasi dan sampel. Jenis-jenis data, pada konteks jenis data di sini ada namanya data kuantitatif dan ada namanya data kualitatif. Data kualitatif di sini itu masuk pada tataran jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku dan lain sebagainya. Itu data-data kualitatif. Biasa kalau kita buat angket ada di situ jenis kelamin, di mana tinggal di mana. Itu data-data kualitatif. Kalau data kuantitatif itu terbagi dua lagi, ada namanya data diskrit, ada namanya data kontinu. Kalau data diskrit itu misalkan berapa jumlah mobilnya, berapa jumlah stafnya, berapa jumlah dosennya, berapa jumlah TV yang dia dimiliki. Kalau data kontinu itu dia istilahnya tidak stagnan. Dia misalkan berat badan kan ya kalau mungkin ada yang meneliti misalkan bagaimana pengaruh work from home terhadap peningkatan berat badan masing-masing mahasiswa, mungkin bisa diteliti. Apakah kurus semua nanti ataukah tambah lebar semua? Nah, itu bisa diteliti, bisa menjadi data nanti. Jadi berat badan ada 50, 70, 80 dan seterusnya. Jarak kota juga, luas rumah dan seterusnya. Itu jadi saya ulangi, jenis data, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Data kuantitatif itu terbagi dua, ada data diskrit, ada data kontinu. Berikutnya sumber data statistik. Sumber data statistik itu ada dua, ada namanya sumber data primer, ada namanya sumber data sekunder. Sumber data primer di sini bisa dalam tataran wawancara, ada apakah tes juga, ada angket, ada wawancara langsung tidak langsung, ada pengisian kuesioner, ada observation checklist. Kalau sumber data sekunder istilahnya itu sekunder hanya sebagai supporting saja. Itu bisa misalkan data-data dari dinas pendidikan kalau kita meneliti dalam konteks pendidikan, bisa data-data dari Kementerian Pendidikan dari mana, atau dari data sekolah, atau kayak yang meneliti tentang misalkan bagaimana tentang kemasyarakatan, mungkin ada data dari BPS, tentang misalkan keuangan, mungkin ada data sekunder dari World Bank ataukah IMF dan seterusnya.
Skala pengukuran data ada 4, yang ada namanya skala nominal, ada skala ordinal, ada skala interval, ada skala rasio. Kalau skala nominal di sini biasanya misalkan kita angka yang diberikan hanya pada sebagai label saja. Hanya kita berikan label saja. Misalkan kalau pria dikasih kode 1, kalau wanita dikasih 2, kalau waria gabungan antara pria dan wanita itu kita kasih kode 3, itu namanya skala nominal. Kalau skala ordinal itu angka mengandung pengertian tingkatan, ada tingkatannya. Misalkan ranking 1, 2, 3. Ranking 1 ini menunjukkan dia lebih tinggi dari ranking 2 dan ranking 3. Beda tadi ke skala nominal. Kalau nominal itu hanya sebagai label saja. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya ketika diberikan label 1 pada pria tadi itu, maka dia memiliki tingkatan lebih tinggi daripada wanita dan waria. Itu enggak. Namun kemudian dia hanya label saja. Beda kalau interval. Kalau interval itu angka mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Contohnya misalkan saham sangat prospektif dengan harga saham 736 ke 8876, ataukah saham prospektif itu 592 ke 735. Itu ada jaraknya, ada jarak interval antara misalkan saham 592 dengan 735. Jadi intervalnya itu berapa? Nah, itu misalkan seperti itu. Ataukah jarak antara misalkan Makassar Sidrap berapa, Makassar Parepare berapa, itu skala interval namanya. Ada juga namanya skala rasio. Rasio di sini adalah angka yang mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval, gabungan dari semua. Serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Contohnya, misalkan bunga BCA, kalau kita melakukan pinjaman 7%, dan bunga mandiri itu 14%, maka bunga mandiri itu 2 kali bunga BCA. Dan kemudian penentuan bunganya ini berdasarkan dari skala rasio, ordinal, dan skala interval. Itulah contoh skala pengukuran. Sekarang ada beberapa alat bantu belajar juga. Alat bantu belajar di sini ada beberapa di sini. Saya hanya kasih contoh. Contoh misalkan alat bantu belajar itu contoh kasus, kaji kasus, ringkasan, latihan tanya jawab, latihan soal, CD-ROM, dan penggunaan Excel untuk statistika. Nah, nanti saya lihatkan juga contohnya bagaimana menganalisa statistik dengan Excel yang mungkin saya akan bersentuhan langsung nanti dengan penelitiannya. Untuk terakhir tadi ini, untuk alat bantu program statistik dengan komputer, langsung saja tadi itu SPSS. Biasanya kalau kita untuk gunakan SPSS, Statistical Program for Social Science, itu sudah bukan lagi hal baru. Mungkin kalau dosen yang pertama tadi sudah dijelaskan dari Ibu Soleha, mungkin sudah dijelaskan bagaimana penggunaan siapa dosen anunya deh, dosen pertamanya. Siapa dosen pertamanya? Pak Medali. Oh, kemarin apa yang dipelajari deh? Dijelaskan begini modelnya. Kemarin waktu statistik apa yang dipelajari deh? Bagaimana? Bagaimana Ahmad Haris? Ada yang mau ditanyakan, Dek?
Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi saya coba lihatkan dulu jadwal pembelajaran kita rencananya. Dan artinya saya hanya jadwalkan ini, mudah-mudahan tidak bertabrakan dengan dosennya yang lain. Pada hari ini kan kita masuk di hari Sabtu jam 14.00 ini. Nanti rencana pertemuan kedua kita akan masuk di hari Rabu tanggal 6. Nanti dengan jam yang sama. Supaya saya padatkan, Dedi. Berikutnya di hari apa ini? Hari Ahad ya. Minggu depan. Berikutnya pertemuan di keempat hari Kamis tanggal 14. Pertemuan kelima insyaallah masuk ke hari Selasa tanggal 18. 2 minggu Pak? 2 kali dalam 1 minggu? Itu rencananya, Dek. Supaya cepat. Supaya cepat, artinya paling tidak kan mungkin ada yang tidak masuk. Iya, Pak. Mungkin masuk, artinya daripada saya masuk sudah lebaran, saya akan sudah lebaran. Si Ibu Mi apalagi menjelang lebaran. Si Ibu Mi bikin burasa dan seterusnya. Supaya lebih komprehensif juga, Dek. Kalau sering-sering. Suara saya jelas, jadi dengan videonya. Jelas, Pak, jelas. Ditanya deh ya, kalau artinya karena saya juga tanya jawab. Kalau ada misalkan nanti yang belum paham, karena mau tidak mau nanti analisa skripsinya nanti ke depannya kalau ada yang menggunakan analisa statistik, apalagi SPSS, biasanya itu ditentukan di belakang, itu biasa penentuan posisinya. Mau konsultasi sama saya juga silakan. Artinya kan mau tidak mau kan tetap kita sama-sama semua ada ikatan. Saya juga merasa bertanggung jawab. Kalau ada adik-adik yang saya ajar belum paham, silakan dikonsultasikan saja. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, Dek? Yang pada hakikatnya nanti insya Allah kita akan yang belum coba saya share lagi kembali. Yang belum download yang belum punya aplikasi SPSS, silakan nanti buka di masing-masing akunnya di pertemuan kelima. Jadi di pertemuan kelima itu nanti ada tampilannya seperti ini, Dek. Ada ini 2 aplikasi, silakan di-download saja. Ada aplikasi SPSS 25, ada juga aplikasi Mailcalc ini juga aplikasi statistik program. Dia mirip dengan SPSS, tapi nanti kita akan coba semua ini. Nanti saya akan coba ini. Jadi yang belum kalau kemarin ada aplikasi SPSS 21 atau apa, ada yang mau terbarunya ini ada. Sebenarnya ada dengan 26, tapi sebenarnya 25 dengan 26 kurang lebih sama. Coba saya lihatkan SPSS 25 yang saya punya. Nggak tahu mana, di sini banyak sekali aplikasi. Karena saya sebenarnya tiap hari itu coba-coba aplikasi. Saya belajar banyak juga. Saya belajar Focus Sky, saya belajar ada video scribe, ada belajar juga edit video dan seterusnya. Ditanya, Dek, kalau ada yang mau ditanya, ada yang mau dipertanyakan bagaimana seperti ini, Pak, dan seterusnya. Mudah-mudahan sedikit. Harus juga, Pak, di laptop itu download. Harus di laptop, Dek. Setengah mati itu karena diinstal juga harus di laptop, tak? Karena ini aplikasi PC harus minimal yang punya laptop
silahkan, karena tidak rugi kita download ini dan tidak rugi juga. Dan itu sudah sudah apa namanya? Sudah ada akses, intinya ada cara installnya di situlah. Kalau kita install usahakan offline. Jadi usahakan kalau sudah kita install langsung offline, kalau sudah kita download offline itu jaringan tak, baru kita install, jangan ke online kan. Ini saja saya pakai license berapa? 7.000 hari. Bukan, 6.000 sekian hari. Ini lagi 5.700, lagi 5.721 hari lagi. Lumayan tuh. Satu hari kan berapa? Bisa dipakai bertahun-tahun. Oke, begini tampilannya SPSS 25. Ini analisanya juga bagus. Misalkan nanti kita praktikkanlah secara langsung seperti ini. Jadi pertemuan ke berapa ya? Keempat ya, bisa kita mulai kita praktikum. Jadi usahakan kalau harapan saya silahkan di-download memang materinya supaya ini aplikasinya, supaya nanti pada saat nanti materi tidak usah lagi kita tuntun bilang begini cara yang di-download, begini klik ini. Apalagi kalau mahasiswa TP kan sudah paham ya, mungkin itu namanya download. Belum lagi kalau install. Kalau install kan cuma yes saja. Coba saya lihatkan modelnya. Kalau aplikasi SPSS, coba SPSS. Oh, ini 25. Ini SPSS 25. Untuk ini kalau kita sudah download modelnya akan begini nanti deh. Kalau kita sudah download ini, begini modelnya. Jadi ada cracknya. Jadi intinya kita double klik dulu ini, baru ada cracknya nanti ini. Kita bisa baca saja tuh. Ini cracknya copy ini VRC ini nanti ke laman di C kan pasti di C diinstal tuh. Tinggal kita copy saja, ini copy biasa, copy Ctrl C bawa ke itu tempat instalannya di C. Baru sudah itu kita close semua aplikasi SPSS-nya, baru kita open, buka kembali. Ada di ini. Jadi sudah ada cracknya ini SPSS 25 yang terbaru ini. Ada 24 juga, ada banyak. Saya kebetulan memang download juga. Oke, sampai saat ini ada yang mau ditanya, Dek? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Dada? Mudah-mudahan sedikit sudah ada bayangan deh ya. Jadi kalaupun mungkin belum dijelaskan di dosen pertama, Join di grup. di grup mana? Di dia Itu di grup baru ya Pak. Hah? Kenapa? Masuk. Nah tinggal gampang sekali itu deh. Saya. Tinggal kita add saja, ndak usah buat akun baru. Ikuti saja itu. Aku bilang masih bisa Pak masuk. Ya silakan. Coba saya cek dulu siapa yang di grup yang sudah ada di sini. Coba saya cek dulu. Ini Rosmiati. Ada ya? Akbar, Samsu Alam, Mardiana, yang belum ada fotonya silakan dimasukkan fotonya deh. Rajatul Aswar, Jusriani. Ini dua ini Jusriani, yang mana ini aktif ini? Iqmal, Ahmad Aris, Ashar, Nurul Atika, Faisal, Febrianti, Suryanti, Krisna, Afriandi, Mutmainna, Muhammad Nur, Uni Perdana, Siti Rabia, Desi, Nurul Tahara, Ratnasari Salmiati, Sari Pawiloi, Windy Lianti. Ini Windy Lianti yang mana ini aktif? Nah, ada dua ini. Dua memang. Hah? Dua memang Pak.
Oh, dua memang. Windy Lianti dengan Windy Yanti. Oh, satu pakai Yan di dengan Nur Ada. Masih ada yang belum ada di sini kah? Pak, satu Windili, Yanti satu Windili. Ah, masih ada yang belum gabung di sini? Saya Pak, Gabung nih langsung tuh. Arjo. Ada caranya di situ, coba saya lihat dulu. Oke. Nah, ini ya. Ini yang sudah gabung ini. Oke deh ya. Oke, jadi silakan nanti di download saja materinya di masing-masingnya untuk sebagai supaya lebih intens lagi karena memang kita sangat terbatas kalau di seperti ini. Oke, demikian. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, demikian Fastabul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.